Nah itu Tuhan, kami tahu suara manusia banyak yang salah Tuhan. Tapi Ya, suara benar. Tuhan tidak pernah Amin. salah dalam hidup kami. Oleh Amin. karena itu Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan dalam hadirat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu membawa orang-orang dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Mulia sekali nama Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu. Shalom. Jadi ya shalom. Sekarang kita jadi dari gereja ya. Kita dikasih 2 bahan ya untuk kita beribadah. Jadi kalau dulu kan 3 bahan ya. Sekarang dikasih 2 bahan gitu. Jadi 2 kali karena kita kan ada ibadah 4 kali ya. Jadi 2 kali kita selingi dengan orang kita, 2 kali kita ambil dari gereja punya ini ya, dari gereja punya bahan ya. Jadi hari ini kita bahas dari bahan gereja, yaitu identitas dalam Kristus ya. Nah ini penting sekali untuk kita sebagai orang percaya, kita mesti tahu tentang identitas kita, siapakah kita ya, itu atau jati diri kita boleh dibilang ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita tahu, jadi hidup kita tidak sembarangan. Sebab kalau kita tidak tahu identitas kita, kita ya seperti orang dunia ya, kita bisa tidak tahu siapakah kita, jati diri kita yang sebenarnya. Jadi kita hidup bisa semaunya ya. Tapi kalau kita tahu identitas kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti menjaga diri kita yang sebaik-baiknya ya. Jadi ini identitas jati diri itu adalah ciri-ciri atau keadaan seseorang ya, atau kelompok ciri-ciri yang melekat pada satu individu ya. Nah ini dia. Jadi itu ciri-ciri kita. Bagaimanakah kita mempunyai individu di hadapan Tuhan yang baik ya. Itu ciri-ciri orang dari orang yang percaya. Nah sekarang kita masuk ke dalam gereja mula-mula, itu misi Tuhan ya. Misi Tuhan itu buat kita orang-orang percaya bukan sekedar kita dipanggil ya, bukan sekedar kita hanya dipanggil, oh ini Anita aku panggil dalam kandungan ya menjadi anak-anakku, oh Ibu Isyang aku panggil engkau sebagai anak orang-orang panggilan saya ya. Kenapa Tuhan begitu merencanakan indah buat hidup gerejanya? Yang disebut itu kalau di dalam Alkitab kan Yerusalem ya. Yerusalem bisa rumah tangga kita, bisa juga gereja. Jemaat gereja itu mula-mula itu disebut Yerusalem. Ya. Jadi Tuhan itu memang punya rencana, misinya dia buat gereja tuh pasti ada. Nggak mungkin dia bisa panggil kita tiba-tiba nggak ada rencana. Saya panggil ini Ibu Yuni, saya panggil Pak Rusdi, saya panggil Anita, saya panggil suaminya. Nggak mungkin. Tuhan pasti punya rencana dalam segala sesuatu dalam panggilannya kepada kita. Ya. Jadi inilah misi Tuhan yang pertama di dalam gereja itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Jadi itu namanya kita disebut adalah orang-orang percaya itu adalah Yerusalem Tuhan yang ada bertumbuh di dalam gereja. Ya. Jadi itulah namanya Yerusalem. Kita orang percaya, itu misi Tuhan. Mesti ingat ya ibu-ibu ya. Jadi kita ini benar-benar sungguh-sungguh kita mesti tahu juga, mesti benar-benar mengerti tentang ini. Jadi Tuhan memanggil kita bukan anugerah yang dipercayakan saja, tetapi Tuhan juga punya misi buat gerejanya, yaitu kita-kita ini yang dipanggil. Ya, memang itu semua keselamatan anugerah Tuhan. Tapi di balik itu Tuhan punya misi untuk gerejanya, ya. Jadi seperti gereja mula-mula. Ya, shalom Ibu ini Margaret. Shalom ya. Ya. Tadi nggak bisa gagal ya. Oh ya, nggak apa-apa Bu, dicoba. Yang penting Ya. dicoba ya. Tuhan kasih Oke. kesempatan ya. Nah, gereja mula-mula adalah sekelompok orang yang berfokus hanya pada misi. Itu gereja mula-mula, ya. Jadi Tuhan punya misi untuk gereja. Dan gereja juga, gereja mula-mula itu yang dulu, yang gereja Tiatira, Kolose, ya. Gereja-gereja yang dulu itu juga mereka juga ya orang-orang yang punya fokus pada misi. Jadi nggak mungkin
anak-anak Tuhan nih gereja yang dulu juga nggak punya misi, saya bangun gereja, saya bangun gereja, saya bangun gereja, enggak ya. Jadi mereka dari awal rasul-rasul itu membangun gereja adalah mereka juga fokus pada misi. Ya, jadi untuk apa misinya? Ya menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa yang banyak buat Tuhan. Benar nggak? Nah, itu misi daripada gereja mula-mula. Ya, makanya sampai bertahan sampai hari ini. Kalau memang itu dari Tuhan, semua akan bertahan sampai hari ini. Ya, akan berlanjut panjang gitu. Kita buktikan 2000 tahun yang lalu misi daripada Tuhan berjalankan sampai hari ini tetap, walaupun banyak aniaya, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa, tetapi tetap misi Tuhan itu harus berjalan sampai hari ini. Ya, jadi itu poin penting sekali untuk kita mengerti. Ya, jadi misi Tuhan pertama adalah untuk gerejanya. Ya, untuk gerejanya itu dia bertumbuh, berbuah-buah, bertumbuh di dalam kebenaran, ya, melepaskan semua keburukan kita, ya. Nah, itu kita dikikis. Maksudnya itu, ya, misi daripada Tuhan kepada gerejanya. Nah, gereja mula-mula itu adalah sekelompok orang, karena gereja dulu kan belum kayak kita begini menjamur ya. Jadi gereja cuma ada berapa yang dibilang 7 gereja mula-mula. Nah, itu awalnya cuma 7 gereja mula-mula. Ya, jadi dari satu gereja kecil, terus Rasul bangun lagi, pergi lagi, dia punya pelayanan, bangun lagi gereja kecil yang sekelompok orang-orang percaya, bangun lagi ya, sampai mereka juga punya berfokus pada misi mereka masing-masing gitu ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi Tuhan juga punya misi, kita juga orang percaya punya misi. Itulah tujuan daripada gereja sebenarnya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi gereja itu berasal daripada Kristus dan gereja itu harus kembali kepada Kristus juga. Ya. Gereja yang kita pertama dipanggil dari Kristus asalnya, Kristus yang panggil kita, dan kembali akhirnya kita juga kepada Kristus. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Setuju. Ya, kalau kita mengerti pasti setuju ya. Gereja berasal dari Kristus dan kita akan kembali kepada Kristus. Ya, oleh karena itu tujuan Kristus menyerahkan dirinya bagi gereja adalah untuk menguduskan kita. Nah, ini mesti mengerti juga ya. Jadi tujuan Kristus menyerahkan dirinya ya bagi gerejanya, yaitu untuk menguduskan kita. Tidak ada tujuan Tuhan yang lain. Ya, di dalam gereja kita ngapain kita bertumbuh di dalam gereja? Kita beribadah di dalam gereja. Tujuannya itu adalah kita dikuduskan untuk kebenarannya yang bisa kita dapat dari situ, ya. Oleh karena gitu kita setiap umat pilihan Allah itu kita mesti mengasihi gereja kita masing-masing, ya. Itu dia. Kita harus benar-benar loh. Saya selama belajar ya online ya, selama kita pandemi ini ya, itu satu di grup saya ini ya, dia membahas satu tentang gereja ya. Semua tentang gereja itu bagus sekali dibahas. Nanti pelan-pelan ya, kalau ada kesempatan Tuhan kasih saya bisa bagi sama kalian ya. Jadi itu benar-benar misi gereja itu benar-benar itu kita mesti mengasihi gereja kita masing-masing. Ya, karena dari situlah Tuhan itu berkenan kepada umatnya. Di mana gereja itu kalau dia benar-benar punya yang tadi seperti gereja mula-mula berfokus kepada misi Tuhan, itu gereja pasti diberkati. Diberkati. Kalau tidak punya tujuan misi masing-masing ya, saya ngomong bicara dalam hal kerohanian ya, gitu. Jadi kalau benar-benar panggilan gembala itu untuk misi daripada Tuhan sendiri, pasti gereja itu bisa bertahan sampai hari ini. Karena memang itu Tuhan yang punya misi sendiri gitu. Jadi balik-balik lagi kita mesti kembali kepada gereja masing-masing. Mesti kita mengasihi gereja kita masing-masing, ya. Bahkan kalau saya dengar juga ada orang tuh pada malam tahun baru juga ya, sampai bisa dia datang ke gereja itu walaupun pandemi begini ya, tutup tahun tuh dia bisa mengucap syukur di dalam gereja, dia bisa berdoa di situ ya. Nah, itu orang yang tahu misi Tuhan benar-benar. Jadi benar-benar di situ kita diajar kebenaran, kita bertumbuh. Coba ibu-ibu mengikut Tuhan udah sekian
tahun ya, boleh dibilang kita udah cukup lama ya, Gereja Sungai Yordan juga udah cukup lama ya. Tuh, ibu-ibu coba ada perubahan nggak? Pengenalan firman pasti kita lebih dapat lagi, lebih banyak lagi kita ya. Daripada awal-awal kita nggak kenal Tuhan, kita nggak tahu firman ya. Itu pasti ada kemajuan, ada yang Tuhan kasih ya. Nah, terus bagaimana kita terhadap orang ya, bagaimana kita terhadap gembala kita, bagaimana untuk kita bergaul dengan sesama teman kita, bagaimana kita dalam melayani Tuhan. Itu semua diajar bukan di luar gereja loh ibu-ibu. Itu benar-benar kita diajar di dalam gereja dengan firman-Nya. Kita dikuduskan, kita disucikan dengan firman-Nya. Oleh karena itu kita mesti mengasihi gereja kita sebenarnya ibu-ibu ya. Jadi benar-benar Yesus yang mengubah segala DNA kita. Ya, DNA kerohanian ini kita bicara ya. Dia bukannya sekedar memberikan tiap-tiap hari untuk kita pergi beribadah ya, tapi tiap-tiap hari itu dia memberikan kita juga makanan rohani yang benar-benar baik untuk baik kesehatan kita, baik kerohanian kita, baik pertumbuhan kita, semua kita dapat itu dari gereja sebenarnya ya. Kalau enggak kita nggak mungkin bisa kenal Tuhan dengan baik sampai hari ini kalau tidak melalui gereja kita masing-masing ya. Oleh karena itu saya ngilah jemaat-jemaat, sesama jemaat. Itu penting ya, ibu-ibu ya. Kalau kita udah tahu misi Tuhan ini, dan kita tahu juga gereja mula-mula itu punya fokus misi kepada jiwa-jiwa, sungguh kita harus mengasihi sesama kita. Ya, karena disitulah kita sama-sama bertumbuh. Disitulah kita sama-sama juga mengasihi, membangun, mendoakan. Ya, sama-sama kita juga menegur dengan kasih, mendoakan orang-orang sakit. Nah, disitulah gereja itu bisa bertumbuh dengan baik, ya. Karena kita bisa mengenal sesamanya dengan baik, satu dengan yang lain, ya. Jadi, mulai sekarang, tahun 2021, marilah ibu-ibu, kita rukun. Saat ini kita belum bisa beribadah kepada Tuhan ya, karena kita belum bisa beribadah di gereja dalam saat pandemi gini. Tidak apa-apa, kita kalau bisa bergereja komsel, ya kita saling mendukung, kita saling mengasihi satu dengan yang lain ya, karena itu memang misi Tuhan loh. Itu benar-benar Tuhan panggil kita untuk kita bersatu, bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik ya. Gitu. Marilah kita saling mengasihi ya ibu-ibu ya. Tahun 2021 marilah kita saling memperhatikan ya, saling kita mau tahu kebenaran lebih lagi, sering-sering baca firman ya, supaya kita walaupun kita jatuh bangun ya, tapi masih ada kesempurnaan yang pasti yang kita bisa dapat ibu-ibu ya. Jangan pikir saya manusia nggak sempurna, saya manusia nggak sempurna. Memang kita manusia tidak sempurna, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan kita ya. Nah, mari kita masuk dalam firman. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita lihat ya ibu-ibu ya. 2 Korintus 3 ayatnya 18. Ayat 18 ya. Nah, mari kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Karena firman ini perlu kita baca dan kita mengetahui isinya. Apakah isi firman ini ya. Mari kita sama-sama, kalau yang udah dapat kita buka. Ibu-ibu. Ayat 15. Ya, kita yuk. Udah dapat ibu-ibu? 2 Korintus 3 ayat 18. Kita sama-sama baca ya. Yuk, 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini dia nih ya. Jadi kemuliaan, kalau zaman dulu ibu-ibu itu Musa ya, dia juga mendapat kemuliaan Tuhan di dalam Kejadian ya.
tapi kemuliaan itu dalam Taurat. Ya, jadi itu bukannya kemuliaan yang sekarang yang Tuhan janjikan kemuliaan yang sungguh. Jadi itu bayang-bayang kemuliaan itu. Tapi yang sekarang ini adalah yang real, yang sungguh-sungguh kemuliaan itu, ya. Jadi kita ini adalah minister-ministernya daripada perjanjian baru. Ya, jadi kita adalah pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang bisa menikmati kemuliaan Tuhan, ya. Karena apa? Karena saat ini wajah kita udah tidak terselubung lagi, ibu-ibu. Ya, wajah kita udah bukan seperti orang Israel yang sampai hari ini mereka yang tidak bertobat, mereka masih terselubung. Tapi kalau kita yang sudah tidak terselubung lagi, kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan saat ini. Ya, itu bedanya. Kalau yang zaman dulu Musa mengalami kemuliaan Tuhan itu, ya waktu dia mendapatkan loh batu itu, ya itu hanya bayang-bayang. Tapi kalau kita sekarang ini, kemuliaan itu adalah kemuliaan yang sungguh dalam perjanjian baru yang kita dapat daripada Kristus, ya. Karena kita sudah tidak terhubung lagi dengan wajah kita sudah tidak terhubung lagi ya dengan Taurat. Jadi karena ada Roh Kristus yang memerdekakan kita, ya. Oleh karena itu kita bukan seperti bangsa Israel yang masih terselubung. Kalau hari ini mereka masih tidak mengerti kebenaran firman, masih terselubung, masih menantikan Kristus, ya. Nah, itu karena orang terselubung, tidak bisa melihat kebenaran. Tapi kita yang sudah dimerdekakan, kita bisa lihat kebenaran kemuliaan Tuhan saat ini, ya. Sungguh luar biasa. Kita lihat satu ayat lagi, ibu-ibu. Galatia 2 ayat 19. Nah, ini. Galatia 2 ayatnya 19. Nah, di belakangnya dia ya ibu-ibu ya. Galatia 2 ayatnya 19. Ya. Galatia 2 ayat 19. Yuk, udah dapat ibu-ibu? Ya. Ya, yuk kita baca bersama lagi ya. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ya, supaya aku aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita udah tidak lagi dengan Taurat ya ibu-ibu ya. Jadi benar-benar itu ada bahasa Inggrisnya bilang apa? That I live to God. Ya, benar-benar kita mati tapi kita hidup untuk Kristus saat ini. Ya, benar-benar. Jadi kita mati Taurat kita tidak mau ini. Tetapi Tuhanlah yang kita hidupkan saat ini, ya. Jadi jangan berjalan dengan Taurat lagi, tapi kita berjalan dengan firman yang Tuhan beri kepada kita, ya, supaya benar-benar kita hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi kita benar-benar terbuka matanya, bisa melihat Kristus, percaya kepada Dia dengan sepenuh hati, ya. Kita dibaptis, dipulihkan, jadi dijadikan ciptaan baru, ya. Menjadi manusia yang baru, pikiran kita diubahkan, ya. Banyak yang Tuhan kerjakan buat hidup kita saat ini, ya. Luar biasa Tuhan itu. Nah, dengan melalui apa? Kita lihat ibu-ibu. Roh Kudus yang selalu hadir di dalam hidup kita, ya. Mengubah kita dalam segala hal, ya. Kalau ada Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita, kan tadi dibilang kita dikuduskan dengan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan itu kan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Setiap hari kemanapun kita berjalan, Tuhan selalu menyertai kita. Baik di dalam rumah kita beribadah, baik di dalam komsel, baik di dalam gereja. Ya, selalu Tuhan hadir dimanapun kita berada. Ya, kita bisa beribadah kepada Dia, kita bisa memuji dalam pujian dan doa. Jadi dalam pujian dan doa itu di gereja seperti dulu-dulu kita ya ibu-ibu ya. Kalau saya suka merenungkan ya, aduh benar-benar kesempatan saya bilang sekali lagi ya. Maka saya bilang gini, kesempatan itu nggak selalu ada. Ibu, saya suka renungan gini. Aduh benar ya, kalau selama pandemi ini Tuhan tuh benar-benar kasih kita sesuatu yang untuk kita renungkan, sesuatu yang
kita tahu kehendak dia nih apa nih, ya. Saya suka renungan gini, benar ya. Aduh, untung dulu kesempatan itu pribadi saya sih ya, saya pakai dengan baik ya. Maksudnya hari Kamis setiap ibadah saya tidak pernah bolos, kecuali saya ada urusan bener-bener ya, tapi saya rasa juga paling setahun cuma sekali doang yang sakit saya. Waktu saya sakit DBD tuh saya nggak ibadah kayaknya sih, cuma sekali doang gitu ya, gitu. Jadi benar-benar kecuali saya lagi pergi keluar ya maksudnya. Tapi kesempatan yang ada itu hari Minggu kah, hari Kamis kah, maupun pelayanan saya di Filemon kah, nggak pernah saya lalaikan gitu. Karena gini saya pikir coba kalau kayak begini, kita pengen ibadah aja ke gereja, udah nggak bisa ibu-ibu, bener nggak? Bayangkan kita punya kerinduan loh pengen ibadah, tapi bagaimana udah nggak bisa, caranya udah nggak ada kesempatan lagi gitu, ya. Jadi benar-benar ibu-ibu kalau ada ibadah dipakai yang benar-benar kesempatan itu, karena kita nggak tahu hari-hari mendatang, bisakah kita ibadah lagi? Bisakah kita bagaimana? Coba kayak begini, coba ntar PSBB kita nggak bisa lagi bersama, melalui online lagi, ya kan? Jadi begitulah kita ikutin arus dunia sekarang bagaimana maunya gitu. Ya, jadi nggak bisa semau kita gitu loh. Hidup ini benar-benar ya. Makanya Tuhan bilang kalau ada kesempatan, carilah wajahku di waktu ada kesempatan. Amin ibu-ibu. Amin. Ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kalau bisa cari Tuhan, cari ibu-ibu. Walaupun kita harus keluar rumah, membuang waktu sebentar ya. Walaupun kita sambil takut-takut ya, tapi puji Tuhan kan kita selalu dilindungi, kita selalu dipagari oleh Tuhan ya. Yang penting kita punya niat hati, Tuhan juga bisa naungi kita. Yang penting kita ikutin protokol kesehatan dengan baik ya. Saya rasa itu. Nah, kesempatan yang ada itu kita pakai yang baik ya. Nah, melalui kok ini ada suara gitu ya? Apa ya? Kenapa ya? Iya. Kalau mau di mute aja semua. Makanya Oh iya, benar, iya benar. semua aja. Di mute aja Iya, ya. ibu-ibu di mute aja ya. Wanita mute masing-masing, Di mute aja. mute. Iya, jadi suaranya bersih, ibu-ibu. Iya. Udah di Apalagi kalau habis hujan gini suka ada gangguan gitu ya. ya. Ya, jadi udah kita di- belajar ya dengan ya dikit-dikit ya masih ada ya. Dengan kesempatan yang ada kita pakai yang baik ya ibu-ibu ya gitu. Nah, oleh karena itu yang saya suka renungkan ya. Jadi kenapa ya? Kenapa, Dek? Hah? Masih ada. Kayak begitu kok ya. Tuh, Enggak kita kok, udah bagus stop baru dia ngomong. Hah? Bagus ya? Oh, telat itunya. Telat, mungkin agak gangguan signal. Oh gitu ya signalnya ya. Ya udah nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Ya, agak telat suaranya. Jadi itulah ya. Ya. Suaranya agak telat. Suaranya agak telat ya. Ya jadi kita selalu mesti ada dalam hadirat Tuhan ya. Nah, karena Tuhan itu yang bisa merubah kita serupa dengan gambarnya Dia, ya. Jadi di sini unsur-unsur Allah itu mesti ditambahkan, ya. Unsur-unsur alamiah kita mesti dikurangin, ibu-ibu, ya. Jadi bukannya alamiah kita yang luar biasa, tapi unsur Tuhan itu malah diperkecil, menyusut. Jangan ya. Jadi unsur-unsur Tuhan itu harus ditingkatkan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ego kita, kekuatan kita, ya, pemberontakan kita, perpecahan kita, percabulan, ya, kepahitan, pikiran-pikiran negatif. Nah, itu dihilangkan semua, ya, di dalam gereja. Nah, itu kita mendapatkan firman, itu dikikis semua sama Tuhan. Lama-lama itu semua akan berlalu, hilang semuanya dalam hidup kita. Kita jadi dibersihkan, dikuduskan terus oleh Tuhan ya. Karena ada pembersihan
di dalam gereja itu, di dalam pujian kita dibersihkan dengan air dan darah daripada Tuhan sendiri, ya. Air itu bicara dalam firman kudus, di dalam firman yang kudus itu kita dibersihkan, ya. Nah, darah itu bicara tentang pembersihan dosa. Jadi semua dosa-dosa kita dihapus, disingkirkan sama Tuhan, ya. Kita jadi dibersihkan dengan air dan firman kudus ini tiap hari. Jadi kita tidak ada lagi perpecahan, tidak ada iri hati, ya. Tidak ada lagi pikiran yang kotor, tidak ada lagi kepahitan hati, pikiran-pikiran yang negatif tidak ada lagi, ya. Jadi semua itu adalah baik adanya. Positif semua baik adanya, ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi ada pemulihan di dalam pikiran di dalam gereja. Ketika kita beribadah, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ya. Banyak yang kita dapat ya ibu-ibu ya ketika kita ibadah ya. Baik juga mungkin di rumah kita sendiri saat ini ya. Kalau kita beribadah juga dengan keluarga, misalnya dengan suami, dengan anak-anak ya, dengan menantu, dengan cucu ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat hidup kita ya. Kalau ada mesbah keluarga, entah kita juga malam sendiri, kita datang kepada Tuhan ya, itu luar biasa kalau kita beribadah kepada Tuhan tuh benar-benar tidak sia-sia ibu-ibu. Tidak sia-sia. Kesempatan yang kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan, saya percaya tidak pernah akan sia-sia ya, karena Tuhan memperhitungkan semua itu buat hidup kita. Jadi kalau ibu-ibu kayak begini ibadah, itu tidak sia-sia ibu-ibu. Tidak sia-sia, percaya saya. Mungkin saat ini ibu-ibu merasa saya kok kayaknya nggak dapat apa-apa ya gitu. Tapi di balik semuanya itu ya, itu berkat Tuhan dicurahkan buat kita. Amin. Nah, percaya ya ibu-ibu ya. Nah, oleh karena itu biarlah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terutama kita dalam pandemi ini banyak orang yang mendapatkan pergumulan berat ya. Banyak orang yang stres. Banyak orang yang sakit ibu-ibu. Coba ya, cuman saran saya ini sih sebagai nasihat aja ya. Janganlah kita terlalu memikirkan hal-hal yang bukan melebihi kekuatan dan pikiran kita. Hidup itu tidak usah terlalu banyak dipikirkan ibu-ibu. Jalanin aja setiap hari. Ya, gitu. Ini udah pengalaman saya ya. Bukannya bilang saya nggak ada masalah ini ono juga ibu-ibu ya. Masalah mah ada aja setiap orang juga ya. Tapi jangan terlalu kayak kita ditaruh beban gitu loh ibu-ibu, maksud saya gitu ya. Udahlah kalau hari ini saya bisa hidup sampai malam dengan baik, dengan sehat. Kalau saya sih begitu, saya suka perhitungkan begitu gitu. Suka kalau udah malam tuh doa lagi kan ya. Wah gitu, aduh Tuhan terima kasih banyak ya. Ini hari saya bisa lalui dengan kesehatan yang baik ya gitu. Walaupun misalnya kayak ada badan kayak ada sedikit-sedikit apalah, dikit-dikit yang kurang enak ya. Tapi udah mengucap syukur aja dah. Hari ini saya bisa lewat, masalah-masalah saya tidak bertambah lagi ya. Apapun bisa saya hadapi bersama Tuhan dengan baik ya gitu. Mengucap syukur dah. Jadi jangan sampai kita putus asa ibu-ibu. Kita lihat orang-orang luar sampai bisa bunuh diri begitu coba. Ya, kan aduh kita kan orang yang punya harapan ibu-ibu. Bukan orang yang tidak punya harapan. Kan kita punya harapan di dalam Kristus. Harapan kita besar di dalam Kristus. Ya, jangan sampai kita putus asa ya ibu-ibu ya. Jalanin aja dengan baik, dengan teguh iman kita. Ya, berjalan dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa kasih solusi ibu-ibu. Jangan takut, Tuhan bisa kasih solusi ya. Apalagi saat-saat pandemi ini Tuhan kasih perbedaan. Pasti kasih perbedaan. Orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang percaya kepada Dia ya. Karena kita adalah milik Kristus yang sesungguhnya ya. Supaya kita benar-benar mempersiapkan diri, menunggu dengan sabar saat-saat ini ya. Kita sedang menanti-nantikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, rencana apa yang ada dalam hidup kita. Baiklah kita banyak bertanya ibu-ibu ya. Kalau kita membaca firman, baiklah kalau kita dapat sesuatu kita banyak bertanya sama Tuhan gitu ya. Mungkin Tuhan mau bicara dengan kita, dengan cara-cara Tuhan sendiri bicara secara pribadi dengan kita. Ya, kita bisa mendapatkan rema dari Tuhan. Kalau kita banyak bicara dengan Tuhan ya, kita banyak baca firman, kita akan mendapatkan rema-rema dari Tuhan itu.
ya, untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita nggak banyak kecewa, kita tidak banyak putus asa, ya. Kita belajar dengan hidup dengan apa adanya, ya. Kita bersyukur. Tuhan bilang cukuplah kesusahan hari ini, cukup untuk hari ini. Jangan diperpanjang lagi besok-besok ibu-ibu. Cukup hari ini, ya. Kita bisa melewati, puji Tuhan, ya. Nah, kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 3. Nah, kita lihat lagi nih ibu-ibu. Yohanes 3 ayat 3. Cepet ya, waktu udah mau 1 jam ya. Begini ya. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Mari kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Yohanes 3 ayat 3. Yuk. Ya, mari kita baca ya sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 3. Yuk, 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya. Nah, ini ayat udah banyak kali kita dengar ibu-ibu ya. Tapi Kak, apakah benar kita sudah lahir baru ibu-ibu? Itulah sebagai tanda tanya kita ya. Apakah benar-benar kita sudah menikmati roh Tuhan, hidup bersama Tuhan selalu, hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Tapi saya rasa kita masih jatuh bangun ya ibu-ibu ya. Masih ya, entar bisa sempurna, entar tidak bisa sempurna lagi ya. Itulah kita sebagai manusia ya. Tapi kita lihat nih, Yohanes 3 ayat 3 itu dilakukan, kenapa kita bisa bilang, Tuhan bisa bilang gini, Yesus menjawab kepada Nikodemus ya ini ya. Aku berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah ya. Jadi kenapa orang bisa dilahirkan kembali? Itu berasal dari mana, ibu-ibu? Yang Tuhan tuntut kan orang harus lahir kembali kan? Maksudnya begitu. Bisakah dengan kekuatan kita sendiri kita bisa lahir baru? Tidak. Tidak. Ya, tidak, pasti tidak bisa. Ya, nah itu dia. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita akan jatuh bangun, saya bilang. Nggak mungkin sampai mati pun kita tidak akan bisa. Ya, itu saya berani jamin ibu-ibu. Karena itu adalah yang sanggup melakukan itu adalah yang dari atas, bukan yang dari bawah. Ya, ya. Tuhan itu adalah roh. Oleh karena itu yang dari atas itu yang saya bilang, itulah dari Tuhan sendiri yang bisa, dari surga, dari Tuhan sendiri yang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam kita. Dia bisa masuk ke dalam jiwa kita, kita bisa menjadi sempurna. Kalau dia tidak masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam dan bekerja sama dengan rohnya, kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu. Ya, karena yang dipulihkan itu bukan roh kita. Yang dipulihkan itu adalah jiwa kita yang banyak rusak. Jiwa kita yang banyak pikir negatif. Jiwa kita yang memberontak kepada firman. Itu yang harus dibereskan adalah jiwa kita, bukannya roh kita. Kalau roh kita dengan roh Tuhan itu sudah bersatu. Makanya tanpa roh Tuhan, tanpa yang dari atas, saya bilang tidak akan kita mampu melakukannya. Ya, oleh karena itu Tuhanlah yang bisa melakukan semua itu, masuk ke dalam jiwa kita. Nah, itulah kita bisa dirubahkan, ya. Yuni kemana? Yuninya kemana sih Yuninya? Yuni kemana? Hilang ya. Putus Waduh, kali. udah datang. Hilang dia hilang. Udah masuk lagi. Udah ya. Iya, bisa. Mana? Iya, enggak, tadi ada telepon masuk. Oh. Jadi saya offin, malah dia hilang lagi, ya. Jadi ya udah lanjut. ya,
Jadi itulah kita belajar ya untuk hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Hidup selalu dipimpin oleh Roh itu sebenarnya baik Ibu adanya. Benar-benar. Jadi bagaimana ya, hati juga damai ya, saya bilang ya. Hati damai, penuh sukacita, ya, hati tenang, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau kita dipimpin sama Roh, kalau enggak, waduh kita kedebak-kedebuk yang nggak tahu apa, mau dikerjain nggak tahu apa, yang dipikirin. Itu benar, belajar ibu-ibu untuk kita belajar hidup benar-benar di dalam Roh Kudus ya. Jadi apapun yang kita hadapi itu kita belajar tenang gitu, belajar untuk mendahulukan Tuhan gitu ya. Jadi mendahulukan Kristus, mendahulukan firman dulu untuk kita bisa menjadi ciptaan yang baru gitu. Kalau enggak mungkin kita bisa melakukannya ya. Oleh karena itu kita belajar itu tiap-tiap hari harus kita bertobat istilahnya, bertobat ya. Jangan memakai opini sendiri, jangan memakai pendapat sendiri. Waduh, kalau pendapat sendiri itu orang kalau suka pakai pendapat sendiri terus mah itu bahaya ibu-ibu hidupnya. Benar. Ya, nanti jadi keributan sama orang, nanti jadi perselisihan dengan orang. Makanya saya bilang tadi dari pertengahan kan, kenapa gereja itu harus kita singkirkan tadi perselisihan. Ya, karena apa? Orang pakai opini sendiri ibu-ibu. Pendapat si A sekian, pendapat si B sekian. Ya, maksud pendapat saya maunya begini, teman maunya begitu, sesama pekerja. Nah, itu kalau kita pakai opini nggak bersatu, ya itulah makanya saya bilang akhirnya jadi perpecahan, ya. Karena itu tidak bersatu, itu udah benar-benar. Coba kalau kamu baca tuh di gereja mula-mula tuh, apa yang Tuhan bicara itu banyak sekali, ya. Jadi kita belajar ya untuk jauhkan perselisihan. Ya, memang 10 orang 10 pendapat. Tapi kan kita bisa berdamai dong dengan teman-teman. Ya, kan kalau saya mau apa-apa kayak gini kita mau Zoom. Kan saya juga mesti runding sama Anita. Bener nggak? Saya runding nih gimana nih ya ini ya. Kita pakai caranya gimana, jam berapa. Bener nggak? Siapa pujiannya ya. Nah gitu, siapa teman-teman yang mau diundang ya. Nah itu kan saya mesti komunikasi sama Anita. Kalau kemauan-mauan saya sendiri kan akhirnya online ini tidak bisa berjalan baik, benar nggak? Tahu-taunya Anita tidak tahu apa-apa. Anita misalnya udah undang teman ini, saya undang teman lain, kan jadi kacau, nggak ada kerjasama yang baik, benar nggak? Nah itu maksud saya gitu. Jadi di dalam gereja kalau tidak ada kesatuan hati itu pasti jadi perpecahan. Saya belajar dari yang saya belajar ini ya tentang gereja itu benar-benar sungguh indah, ibu-ibu. Benar, saya belajar. Jadi dari apa-apapun kita belajar untuk kita berkelompok, kita bersatu ya, bersatu hati, bersatu pendapat ya. Walaupun memang banyak perbedaan, 10 orang 10 opini, 10 opinion ya. Tetapi kalau kita bersatu itu tidak ada jadi masalah. Kayak kita mau merayakan Natal ya, pasti dong kita runding beberapa teman yang ada di situ, benar nggak? Kita runding ya. Ini bagaimana baiknya. Coba ditanya dulu sama gereja, boleh nggak kita pakai? Nah itu kan semuanya kan ada komunikasi yang baik gitu loh. Sampai akhirnya semua bisa berjalan baik ya. Coba kalau saya maunya begini, saya mau di loteng, Anita mau dibawa gereja, kan gak ada kesatuan begitu, benar nggak? Jadi akhirnya apa? Kacau balau gitu. Ya, jadi nggak sejahtera. Akhirnya kita mengadakan merayakan Natal juga hati tidak tenang, tidak suka, tidak bahagia, tidak sukacita. Benar nggak? Coba kalau kita sama-sama sejalan gitu ya, srek, oh satu hati, oh ini satu hati. Kita enak, semua akan berjalan baik, percaya. Amin. Makanya kenapa gereja banyak perpecahan, itulah yang tadi saya sharing di pertengahan. Ya, karena banyak tidak berjalan sesuai dengan tuntunan misi Tuhan. Nah, ingat, maka inti mesti diingetin ya. Jadi sekali lagi saya ngomong, gereja itu misi Tuhan ada buat gereja. Ya, misi Tuhan adalah memanggil kita yang disebut Yerusalem untuk bersatu, bertumbuh di dalam kebenaran, mengikis semua keburukan kita, kejahatan kita, dan Tuhan membawa kita dalam kebenaran. Itu namanya gereja, ya. Dan kita sebagai umat
gereja mula-mula sebagai umat Tuhan Hujan. itu juga berfokus kepada misi Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, nah itu jadi kita punya misi, Tuhan pun punya misi kepada kita. Nah, kalau ada kerjasama yang baik, semua akan berjalan baik. Ya, tidak mungkin ada perpecahan. Saya berani jamin tidak mungkin ada perpecahan. Ya, coba lihat gereja-gereja berpecah. Akhirnya nggak satu pendapat. Gara-gara nggak satu pendapat, gara-gara permintaannya tidak disetujui, akhirnya keluar dari gereja. Udah banyak itu, udah banyak ibu-ibu. Tapi kalau kita tahu misinya Tuhan di dalam gereja, kita akan tetap bertahan baik. Karena kita bisa mengalah, kita bisa menasehati teman-teman, kita bisa punya kasih di dalam gereja, ya. Karena disitulah kita bertumbuh. Ingat ibu-ibu, kita bertumbuh di dalam komunitas kita sendiri, gereja kita masing-masing, ya. Jadi saya bilang jangan tidak suka dengan gereja kita masing-masing. Karena gereja itu Tuhan yang punya, Tuhan yang hadir di dalam gereja. Nah, ketika kita menganggap gereja itu adalah rumah Allah, kita harus menghormati gereja. Ya, gitu. Jangan kita sia-siakan gereja. Gereja adalah tempat ibadah kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ingat tuh, ya ibu-ibu ya. Nah, itulah kita belajar. Jadi dari kesimpulan ini ya, jadi marilah kita kerjakan misi Kristus untuk kita sebagai gerejanya, ya, umat pilihan Tuhan, untuk selalu mau dibenarkan dengan pikiran yang baru, ya, meninggalkan segala baju-baju kita yang lama, ya, itu boleh dibilang baju-baju kita yang lama dibuang. Apalagi ini memasuki tahun 2021. Kita hidup dengan baju yang baru, baju yang indah yang Tuhan beri dari firman-Nya. Kita hidup dengan baju yang baru. Kenakan baju yang baru, yang kudus, yang baik, yang Tuhan kasih, yaitu firman-Nya sendiri, ya. Yang lama-lama hilangin semuanya, jangan dipakai lagi tuh baju-baju yang tua, baju-baju yang lama. Lepasin semuanya, ya. Nah, kita dikuduskan dengan air dan darah yang terus-menerus diperbarui, ya. Nah, kita mengakui bahwa Tuhanlah yang sanggup menguduskan kita dengan sabar sampai hari ini dan menantikan kita disempurnakan dengan gambar-Nya. Ya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Kita belajar ya ibu-ibu ya, untuk menantikan waktu yang baik dari Tuhan, ya. Dengan sabar Tuhan menantikan kita untuk kita disempurnakan serupa dengan gambar-Nya. Ya, itulah mungkin kesimpulan yang saya bisa bagi dari firman hari ini tentang identitas di dalam Kristus. Ya, nah, marilah kita belajar ya untuk dipulihkan. Ya, mungkin kita doanya singkat aja ya, Nit ya, karena waktu juga udah 1 jam lebih ya. Ya, saya terus berdoa aja dah, doa syafaat ya. Mungkin kita doa-doa. Ada yang mau didoakan ibu-ibu? Kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Si Susan, ya Sikai ya. Kita berdoa untuk anak Susan. Kita berdoa juga untuk Pak Anton ya, anaknya Pak itu ya. Ya, kita berdoa ya, Pak Alok ya. Ya, yuk kita satukan hati ya. Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur. Hari ini firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau mengikuti misi Tuhan yang memanggil kami untuk bertumbuh, bersatu di dalam komunitas gereja Tuhan. Kami mengasihi Sungai Yordan Tuhan, gereja yang Kau panggil untuk kami bertumbuh di sana Tuhan. Kalau mungkin ada teman-teman dari gereja lain, biarlah mereka juga bertumbuh di dalam gereja mereka masing-masing Tuhan, yang Engkau udah tempatkan kami satu persatu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar benar-benar Tuhan mengikis semua keburukan kami. Kalau juga banyak hal-hal yang kami tidak mengerti tentang gereja Tuhan, tolong kami supaya hari demi hari kami terus diperbarui dikuduskan oleh Engkau sendiri Tuhan, dengan pembaruan yang datang dari atas Tuhan, yaitu diri-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk Kai, anaknya cucunya Ibu Susan Tuhan. Kiranya Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga jamah. Ibu Susan punya cucu Tuhan. Biarlah Tuhan kami satukan hati, begitu banyak orang yang berdoa untuk Kai. Kami percaya Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar. Kami serahkan Tuhan Kai ke dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang dia hadapi anak ini, Tuhan tolong. Dengan kuasa-Mu, dengan bilur-Mu, dia sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk juga Pak Alok punya anak Anton Tuhan. Kiranya Tuhan juga jamah Bapak ini Tuhan. Tuhan juga buka jalan yang baik dalam pengobatannya Tuhan. Saat ini sampai seberapa pun pengobatannya saya tidak tahu Tuhan. Tetapi Tuhan terus saya bawa dalam doa setiap hari Tuhan untuk kita satukan hati Tuhan. Kami sama-sama Tuhan berdoa untuk Anton. Kiranya Tuhan juga menjamah Anton. Tuhan juga memulihkan Anton dengan cara-Mu yang terbaik. Karena Tuhan, kami tahu hidup kami terjamin oleh Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya sebagai saluran doa. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami bersatu ambil bagian berdoa untuk Pak Anton. Kiranya Tuhan kasih yang terbaik untuk dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Luki Tuhan. 2 orang ini Karen dan juga Gerard Tuhan. Kiranya Tuhan juga memelihara anak ini dengan kerohanian yang baik Tuhan. Biar mereka Tuhan bekali dengan kerohanian yang baik. Setiap hari anak-anak ini boleh datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh berdoa, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara anak-anak ini dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi anak-anak yatim, Kau mengasihi para janda, Kau mengasihi anak orang-orang tua Tuhan, panti jompo, panti asuhan. Engkau mengasihi mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kedua anak ini ke dalam tangan-Mu. Kasih kekuatan buat Ci Indah Tuhan, kasih juga kekuatan buat keluarga daripada Elsa Tuhan dan Luki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedua anak ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Marsudi yang berulang tahun hari ini. Biar tangan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan menjamah Bapak Marsudi, memberikan dia kesehatan, memberikan Bapak Marsudi kekuatan. Biarlah Tuhan, dia adalah gembala yang baik, Tuhan, yang begitu sabar, melayani jiwa-jiwa, melayani umat dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, membalas setiap jerih payahnya bagi jemaatnya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan yang baik, keluarga yang dipelihara oleh Tuhan dengan baik, baik Ibu Sari, anak-anak, menantu cucu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkati juga Tuhan teman-teman kami yang online hari ini ya Tuhan, baik juga yang tidak ikut online Tuhan, kiranya Tuhan kasih juga kemampuan untuk mereka bisa Tuhan, kalau ada kendala dari PSBB, Tuhan juga kasih mereka kemampuan bisa ikut online, supaya kami sama-sama bisa diberkati, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan kasihlah pengertian yang baik, pengetahuan yang baik, untuk mereka bisa join bersama-sama. Tuhan berkati semua teman-teman kami, Tuhan dimanapun kami masing-masing ada rintangan hidup, ada pencobaan. Tuhan tolong kami, supaya tetap kami setia kepada Tuhan. Kami akan mendapat kemenangan dalam hal apapun yang kami hadapi Tuhan, karena Tuhan adalah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, berkati kesehatan kami semua, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga segala virus-virus yang jahat, roh-roh kematian, roh maut itu tidak akan mengenai hidup kami Tuhan, karena ada perlindungan dari darah-Mu sendiri buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau, berkatilah setiap usaha anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan, baik PO-PO bikin makanan,
baik juga bisnis, baik juga perkantoran, baik juga pabrik. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua dengan kasih setiamu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami akan akhiri. Kiranya Tuhan juga berkati Norma, berkati teman-teman kami semua yang join hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Kami bawa doa kami hanya di dalam namamu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, ya ibu-ibu ya, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan ya. Kita akhiri ya Norma ya. Ya, selalu. Selasa depan ya. Kenapa? Selasa depan. Selasa depan. Ya. Oh, Selasa depan ya. Oke. Setelah sampai ketemu ya Selasa depan ya. Oke. Halo. Yuk, God bless semua ya. Terima kasih Bu Yuni, Tuhan Ya, berkati untuk teman-teman Kak semuanya. Alice. Ya, God bless ya. Tuh. Susi belum. Susi Ya, belum keluar screen-nya. apanya tuh? Enggak. Oh iya ya. Oke ya. Yuk, God bless semuanya. Bye. Berkati semuanya. Semuanya. Bye. Ada suara tadi. Hah? Ada. Anita, udah ya? Ya udah. Anita, Masih belum mau nih. Anita, thank you. Makasih. Masih mau Anita. ngobrol. Masih mau ngumpul. Dadah. Depan ya. Dadah Anita. Mariana. Semuanya. Dadah, Oma. Dadah. Gitu tuh siapa itu centini? Udah gua matiin mama udah. Suaranya banyak. Mariana. Ya, lihat ya.